Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini ya. Kerjaan dan harta bisa nunggu, tapi ibu nomor satu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Sekarang kita nonton lagi sama-sama dulu yuk. Tentang video selalu menyempatkan untuk merawat ibu. Ini dia tayangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Mau nggak nanti kalau udah tua anak yang ngurus begitu Bu? Mau pasti ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi ya bicara masalah tentang keberadaan orang tua atau ibu yang sebaiknya kita selalu utamakan. Ini Masya Allah. Bagaimanapun kita sebagai anak berjuang untuk membahagiakan orang tua, kayaknya kita nggak pernah bisa membalas perjuangan ibu kita ya. Ini Masya air Allah. susu, setetes darah tidak akan pernah bisa tapi terbalas. Kadang-kadang kita sendiri bingung Ustaz Syam nih. Maksudnya tindakan-tindakan kita yang seperti apa mungkin selain tadi yang kita saksikan sama-sama yang bisa menjadi menomorsatukan ibu kita nih. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Muhammad, Ustaz dulu Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Maka jikalau ditanyakan bagaimana menomorsatukan, ayat ini mengajarkan kita sebuah doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Maka mari kita menjawabnya bahwa menomorsatukan ibu yang pertama adalah dengan senantiasa berdoa atau mendoakannya. Yang kedua, doa ini mengandung daripada rasa syukur, berarti pandai-pandailah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Maksudnya bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada mereka karena jasanya begitu besar dalam hidup kita, melahirkan, menyusukan, membesarkan. Maka menomorsatukan adalah dengan cara berterima kasih. Terima kasih bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga dengan tindakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menomorsatukan mereka? Menomorsatukan mereka adalah dengan belajar, yakni berilmu. Kenapa? Pernah kita dengar ada seorang ahli ibadah yang ternyata kurang ilmunya. Siapa itu? Juraij. Juraij itu diceritakan oleh Nabi SAW. Siapa dia Juraij ini? Seorang ahli ibadah tapi kurang ilmunya, sehingga ketika dia sedang beribadah sunnah dipanggil oleh ibunya, ia mengabaikan panggilan ibunya sampai 3 hari. Sehingga sang ibu pun merasa sakit hati. Bukan karena Juraij ingin durhaka, tapi karena kurang ilmunya. Dia tidak tahu bahwa sangat penting untuk daripada memenuhi panggilan ibu. Kalau ini ibadah sunnah boleh dibatalkan, karena panggilan ibu adalah panggilan yang sangat wajib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting buat teman-teman sekalian, anak-anak soleh, jikalau engkau ingin bertambah solehnya, maka tambah ilmu agamamu, tambah ilmu daripada pengetahuanmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu cara menomorsatukan ibu kita, orang tua kita. Kemudian yang keempat,
Kata Allah dalam surah Al-An'am, bagaimana menomorsatukan ibu adalah berusaha maksimal. Ini udah maksimal belum saya nih? Merasa diri kita udah maksimal belum. Gitu ya? Ini kan yang nilai kan Allah, bukan ibu kita yang nilai, bukan orang lain yang menilai, tapi Allah yang menilai. Berarti kita harus maksimal betul. Apa yang kita bisa kita keluarkan semua. Allah Taala. Makasih banyak Ustaz Syam. Sini aja Ustaz Syam. Oh di sini aja. Saya mau ajak Ustaz Syam nih ya, nanti menjawab jamaah buat curhat. Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya ya. Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke, boleh mau curhat, boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini Ibu, boleh maju ke depan Ibu. Nah, silakan, ini Ibu. maaf Ibu, silakan. Ayo, di tengah Bu, silakan. Ibu ya. Ustazah Lulu boleh maju ke depan, Ustazah Lulu. Iya, oke. Silakan Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning dari Masjid Taklim Al-Hidayah, Kampung Lalaren, Desa Panggu, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan Ibu Ning. Ibu Ning kalau depannya pakai B, jadi Ibu Bening. Iya. Tadi aku dengarnya Ibu Ning. Iya, Bu Ning. Mau curhat apa Ibu Ning? Ini saya mau curhat setengah mengumumkan ya. Mengumumkan apa curhat nih? Setengah mengumumkan. Mengumumkan. Apa itu Bu? Begini. Suami saya dulu teh. Sekarang kopi. Iya, dulu teh. Iya, Bu. Punya istri. Punya anak gitu ya, yang dari dulu ya. Sebelumnya, sebelum sama Ibu. Ya, sebelum sama saya. Dia teh apa ya? Ngelantarkan gitu. Oh, ditelantarkan. Anaknya. Istri yang dulunya dan anaknya. Oke. Karena jauh. Ayu sekarang teh dia teh merasa berdosa. Merasa berdosa sekarang. Ya, tidak bertemu sama anaknya udah lama gitu. Sekarang teh mau ketemu. Tapi jauh, lupa lagi alamatnya. Itu udah cerai belum sama istrinya yang dulu? Udah. Ya. Berarti Ibu istri muda. Ya. Luar biasa Ibu. Hebat loh nih, Masya Allah, baik sekali hatinya. Baik banget. Jadi Ibu juga mikirin nih suaminya ya. Bagaimana caranya dia biar gak berdosa nih. Tiap malam kepikiran suami nih. Ya, karena sekarang teh sakit-sakitan. Baru ingat anaknya. Ya. Nah ini Ustaz Syam mungkin dibantu aja langsung ya. Maksudnya kita tahu nih, karena suaminya merasa meninggalkan, gak ngurusin anaknya, sekarang kepikiran nih, merasa berdosa. Bagaimana caranya bisa ketemu sama anak dan juga menghilangkan dosa itu? Tanggung jawab ya. Rahim, kami rasa kalau di zaman sekarang ini udah nggak terlalu sulit mencari orang, Bu. Zaman sekarang ini ada sosial media, bisa dipakai untuk mencari orang. Bahkan ada kalimat daripada anak-anak sosmed itu, tolong do your magic. Maksudnya, wahai sosmed, do your magic, lakukan sihirmu. Maksudnya sihir di sini, ayo coba bagaimana kemajuan teknologi ini bisa menemukan orang. Bahkan orang yang sudah lama berpisah itu bisa ditemukan di sosmed, subhanallah. Tapi udah adik-adiknya udah begitu ya, ke internet cari. Tapi nggak ada. Belum lagi, makanya dimaksimalkan aja Bu. Ayo terus dicoba. Bentuk tanggung jawab di hadapan Allah. Maksudnya dia memperlihatkan kepada Allah, ya Allah saya sudah berusaha cari nih, saya berusaha untuk menyambung silaturahim, saya berusaha menunaikan daripada kewajiban saya sebagai seorang ayah. Tapi yang pengen saya garis bawahi, ibunya di sini yang luas sekali hatinya, subhanallah. Banyak loh yang istri baru yang menghalangi suaminya untuk berbakti bertanggung jawab kepada anaknya dulu. Tapi ibu ini malah memikirkan bagaimana supaya suaminya itu memikirkan anaknya yang lalu, subhanallah. Maka sekarang berusaha mencari taubatnya bagaimana ya, dengan cara terus mencari. Jadi jangan kita mengatakan udah teh. Jadi kalau sebelum ajal menjemput belum udah itu. Ya. Masih ada kesempatan. Jadi selalu cari. Kalaupun nanti misalnya subhanallah suami tidak ada umur atau ada yang melanjutkannya, saudara-saudara yang dititipin, kalaupun nanti saya tidak ada umur, nanti kau yang cari ini ya. Nanti sampaikan permintaan maaf saya khawatir kalau dikubur masih ditanya tentang itu. Kita dulu dari sisi wanita ada mau ditambahkan nih. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya Bun ya. Artinya ada sikap menerima dengan lapang dada, bahwa Rasulullah bersabda kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawabuna. Setiap keturunan Adam pasti punya salah. Mohon maaf, mungkin ini kesalahan yang memang khilaf dari sosok suami gitu ya, yang memang tidak menjalin silaturahim atau mengenalkan. Tapi alhamdulillah ya, ini sebagai wujud bahwa ini manusia dan Masya Allah luar biasanya dalam pintu taubatnya senantiasa Allah buka. Kemudian bagaimana yang terpenting tadi betul kata Ustaz Syam, kita butuh yang namanya duit
tajwid ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal ya. Udah tadi ya Allah ikhtiarnya sudah, doanya kepada Allah. Maksimalkan doa kita di sepertiga malam, kemudian silaturahimnya. Kalau ini bisa loh, mohon maaf Kak Fadli ya. Ini kalau misalnya memang senang menyaksikan tayangan Tadi Islam Ibu ini itu memang bilang mau pengumuman. Oh, bisa baru saya paham. tahu. Pengumuman, Bu, Ya, silakan sebutin. Namanya siapa? Namanya siapa, panggil Bu? Itu anaknya namanya Siswandi. Siswandi, Ngomong, bapaknya Bu, namanya ngomong. siapa? Bapaknya Wawan. Pak Wawan. Ya. Di mana tinggalnya Pak Wawan? Pak Wawan mah sekarang mah di Kampung Lalaren. Lalaran di mana itu? Majalaya. Majalaya dulunya Ya. di mana? Dulunya di Siswandi. Kubang. Subang. Subang. Iya, di Kubang, Oh, Kubang. Rancawaas. Oh, di daerah mana Iya. itu? Majalaya. Oh, Majalaya juga, ya Allah, dekat berarti sebenarnya. Anaknya itu namanya Siswandi. Siswandi. katanya, ya. Ayo, Siswandi Oke. bin siapa? Bin Wawan. Wawan. Siswandi bin Wawan, kalau Cari. kamu nonton ini ibunya nyari. Iya. Siswandinya di mana ini Oke, tinggalnya? Ibu, makasih banyak Ibu ya. Masih ada lagi yang mau kita kasih kesempatan juga. Insya Bu. Allah. Terima kasih Ibu, tepuk tangan buat Ibu Ning. Terima kasih banyak atur nuhun Ibu. Satu lagi, oke, boleh dari sebelah sini, silakan angkat tangannya ada. Oh, Ibu boleh maju langsung aja Ibu, sini Bu. Iya, mohon izin, silakan Ibu. Habib boleh maju Bib. Iya, oke. Gimana? Silakan perkenalkan dirinya dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Eka Sari dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kampung Lalaren, Desa Panggu, Kecamatan Ibun, Oke. Majalaya, Bandung ya. Curhatnya apa Ibu? Curhatnya yang mau ditanyainnya, misalkan nih dalam persahabatan ya, kita bersahabat 5 sampai 6 orang gitu. Ada salah satu orang punya salah ke yang Sahabat satu orang lainnya. ya, sahabat lainnya. Udah minta maaf. Tapi akhirnya yang saya yang punya yang ada masalahnya pergi, jadi ya, yang lainnya ke bawah-bawah gitu. Oh, Jadi oke. Jadi musuhin juga. enggak ya bersatu lagi gitu, enggak bareng-bareng lagi gitu. Nah, jadi ngerasa bersalah sama yang lainnya gitu. Oh. Terus gimana, kan udah minta maaf ya. Gak salahnya apa nih Bu nih? Mohon maaf nih, kita harus detail juga nih kalau Iya, bicara masalah pinjam duit misalnya kah, atau bukan apa? misalnya masalah ya, kalau misalnya kumpul tapi tahu si sahabat ini satunya lagi ada urusan misal kajian, jadi niat kita teh nggak mau ngeganggu dia. Jadi nggak diundang, Nggak diajak. nggak diajak, Nah, ngerasa gitu. tersinggung. Gitu. Oke, nih Bib, ini langsung aja di masalah emak-emak nih, bestian nih, tiba-tiba ditinggalin, gimana Bib? Baik, intinya semuanya orang itu punya kesalahan. Manusia-manusia itu tidak ada yang sempurna. Teman-teman itu tidak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai mengajak untuk lainnya memutuskan silaturahmi. Buat kita ini yang punya salah ya minta maaf. Buat orang yang pernah merasa seperti dibikin didolimi lah, didolimi juga harus berhati besar. Hidup itu jangan seperti sinetron. Sinetron ada produsernya. Kita produser kita ini Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya sih buat orang itu memaafkan? Ya sudah, saya maafin, sudah kumpul lagi bareng-bareng. Yang penting perkumpulannya itu 6 orang ini bukan ngerumpi. Ya, artinya perkumpulan bagus, perkumpulan pengajian, perkumpulan yang baik. Jadi buat siapa saja, buat saya, buat siapa saja teman itu, satu teman kata Imam Ali itu sudah sebanyak teman jutaan itu adalah sedikit, tapi satu orang musuh sudah terkategori banyak. Banyak. Wah, Ustaz dulu tambahkan nih dari sisi wanita nih, masalah besti Iya. di Masya tikung Allah. dikit nggak diundang. Langsung sensi ya. Rasulullah bersabda, la yahillu lil muslimi ayyahjura akhaka fauqa thalathin. Tidak dihalalkan sosok muslim yakni mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini ibu sudah berapa lama Bunda Solehah? Udah berapa lama Bu? Ya, kurang lebih ada setahunan kurang lah. Setahun kurang. Lama Ya Allah, banget lama ya, juga Masya udah. Allah. Yuk sama-sama bagaimana caranya memaafkan. Ikhtiarnya apa? Bisa memberikan hadiah. Bunda yang mungkin ada berempat atau bertiga bisa dikumpulkan. Yuk kita sama-sama silaturahim, jalin kembali silaturahim. Karena kenapa? Tahaddu tahabbu. Memberikan hadiah ini kembali menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ya? Bu Ustadzah pernah dengar juga, misalnya kalau seseorang itu sudah menjauh dari kita, kita tidak perlu lagi jadi seperti mengganggu gitu. Waduh. Ya Allah, la yadkhulul jannata qati'un. Yang enggak akan masuk surga, mohon maaf, orang yang memutuskan silaturahim. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka mohon maaf jalin silaturahim. Karena insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk Amin. kembali menjalin silaturahim. Amin. Ya Allah, ya Nah Rabbal besok alamin. nih buat Ibu Kartika yang berlima datang ke tempat rumah temannya satu orang itu, kasih hadiah, insya Allah damai. Amin. Amin, ya Oke, Allah. makasih banyak buat semua guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat.
bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natawassal bil hubaba wal